Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya akan nge-review salah satu minuman. Ini pertama kalinya saya nge-review produk minuman di video saya ini. Jadi ini dia susu kambing etawa, susu bubuk dari SR12, namanya Go Milko. Dan video ini tidak disponsori. Video ini bukan marketing, bukan video marketing, karena kalau lihat di pencarian YouTube rata-rata itu videonya yang nge-review produk susu kambing dari SR12 ini itu tuh plus marketing gitu. Mungkin diantara teman-teman ada yang bingung percaya dan nggak percaya apakah khasiatnya sebagus itu. Dan untuk review lebih lanjut, sebelumnya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, mari kita review. Oke, jadi pertama saya mau jelasin dulu dari mana saya tahu susu Go Milko SR12 ini. Jadi saya taunya dari adik saya, memang bekerja di kantor SR12. Nah, dia tuh sering banget bawain pulang produk-produk SR12, mulai dari madunya, kemudian juga salah satunya susunya gitu ya. Jadi saya kadang sempat nyobain produk-produk yang diminum oleh adik saya, termasuk susu SR12 ini. Nah, untuk harga ini bervariasi harganya karena ukurannya beda-beda. Jadi ini yang saya punya 200 gram, ada juga ukurannya lebih besar kayak gini, itu harganya lebih mahal. Untuk yang kecil ini kalau nggak salah harganya sekitar mungkin 50 ribuan, nanti saya akan cantumin di sini. Dan untuk varian rasa ini juga macam-macam. Yang sering dibawa adik saya itu susu kambingnya yang warna putih vanilla kalau nggak salah, dan ada beberapa varian lainnya, salah satunya ada coklat dan satu lagi ada varian rasa strawberry, dan ini kalau nggak salah keluaran yang paling baru gitu ya, rasa strawberry. Well, produk susu SR12 Go Milko ini kalau nggak salah ini salah satu produk yang cukup best seller gitu ya, karena katanya ini dapat membantu mengatasi permasalahan kesehatan. Nah, ini saya bacain aja satu persatu karena lumayan banyak juga. Jadi dapat meningkatkan kesehatan tulang, mengurangi kolesterol, kemudian juga dapat mengatasi permasalahan lambung, kemudian juga untuk kesehatan jantung bagus, mengobati penyakit saluran nafas, kemudian juga dapat meningkatkan berat badan bagi yang pengen berat badannya naik, lalu juga dapat membantu kecerdasan anak, membantu penderita diabetes, mencegah stres, meningkatkan imun, memperlancar ASI, dan juga dapat dijadikan alternatif pengganti susu sapi bagi teman-teman yang mungkin anaknya alergi susu sapi. Kemudian di sini juga dapat mengencangkan kulit, mencegah dan mengurangi jerawat. Jadi cukup banyak banget manfaat yang didapatkan dari SR12 Go Milko ini ya, dari klaimnya sendiri. Nah, untuk komposisinya sebenarnya apa aja sih? Kenapa khasiatnya sebanyak itu? Jadi sebenarnya ini udah ada di bagian sampingnya. Nah, ini karena bagian depannya susu etawa bubuk. Nah, memang di komposisinya yang pertama ini adalah susu kambing, kemudian juga ada madu, daun kelor, dan ada ekstrak ikan gabus, kemudian ada tambahan pewarna alaminya dari buah bit, kemudian juga ada perisa sintetik strawberry ya untuk perasanya. Nah, untuk ingredients ya, karena pertama di sini ada susu kambing. Nah, susu kambing ini memang dapat meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan ASI, dan baik untuk kesehatan. Kemudian susu kambing ini dari beberapa artikel yang saya baca, memang susu kambing itu kaya dengan kalsium dan juga protein ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada madu. Nah, madu ini memang khasiatnya banyak banget. Selain bikin manis si susunya, madu ini juga punya beberapa manfaat karena memang mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan beberapa senyawa aktif seperti flavonoid dan juga asam fenolik untuk madu sendiri seperti itu. Kemudian di dalamnya juga ada daun kelor. Nah, daun kelor ini biasanya sering banget dikonsumsi oleh teman-teman yang lagi menyusui karena memang salah satunya ya dapat membantu meningkatkan produksi ASI dan meningkatkan kualitas ASI. Dan pohon kelor itu di beberapa artikel dibilang juga sebagai miracle tree ya teman-teman, karena pohon kelor ini memiliki antioksidan, kemudian juga merupakan sumber vitamin dan juga mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian selanjutnya ada ekstrak ikan gabus. Nah, ekstrak ikan gabus ini memang menurut beberapa artikel dan beberapa penelitian, kandungan proteinnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan lainnya gitu ya. Makanya
ikan gabus ini bagus untuk penyembuhan luka, kemudian juga membantu meningkatkan produksi ASI juga bagi teman-teman yang menyusui. Kemudian untuk ekstrak ikan gabus ini memiliki vitamin A, B, kemudian ada zat besi, ada fosfor, ada kalium, kemudian juga natrium dan juga serat yang memang bagus untuk kesehatan ya, dan untuk pencernaan. Yap, jadi itu dia komposisi dan juga manfaat yang bisa didapatkan dari susu GoMilkku SR12 ini. Nah, untuk cara minumnya gimana nih? Nah, ini tergantung usia ya teman-teman. Jadi kalau saya baca itu mulai dari anak-anak bisa diminum sampai usia dewasa pun bisa minum susu ini. Bahkan di bawah 2 tahun di keterangannya juga bisa minum susu ini. Jadi tergantung usianya untuk takaran persajinya. Tapi karena menurut saya ini ada kandungan madunya, walaupun di keterangannya boleh dikonsumsi untuk anak di bawah umur 2 tahun, sebaiknya untuk anak-anak di bawah 1 tahun menghindari apapun jenis makanan atau minuman yang ada unsur madunya, karena secara medis madu itu belum boleh dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 1 tahun. Dan di susu SR12 ini ada kandungan madunya, cuman saya agak bingung kenapa di keterangannya ini diperbolehkan untuk anak di bawah 2 tahun. Apa maksudnya? Mungkin di bawah 2 tahun itu untuk anak di atas 1 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi mohon tulis di kolom komentar yang mungkin lebih mengerti gitu ya. Dan sekarang lanjut ke bagian review. Jadi pertama saya mau review di anak saya umur 3 tahun. Jadi waktu beberapa minggu yang lalu itu kena sakit pneumonia, yang nggak tahu pneumonia itu apa. Jadi ini merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan akut ya teman-teman. Dan saya disaranin untuk minum ini sama adik saya karena ini salah satu manfaatnya seperti yang saya jelaskan di awal video tadi adalah dapat membantu membantu mengobati penyakit saluran pernapasan ya. Keterangannya seperti itu. Dan apakah benar gitu dapat membantu? Sebenarnya untuk menyembuhkan, mengatasi penyakit saluran pernapasan di anak saya sih enggak ya teman-teman, karena yang namanya pneumonia itu tentunya harus membutuhkan terapi obat-obatan, kemudian ada tindakan seperti nebulizer, diuap gitu menggunakan nebulizer dan terapi yang lainnya. Dan untuk susu GoMilk ini mungkin membantu untuk nafsu makannya aja kali ya, membantu sebagai alternatif karena kemarin anak saya agak susah makan, jadi minum ini lumayan agak sedikit membantu gitu ya. Walaupun memang nggak nafsu banget karena memang yang namanya lagi sakit pneumonia, apalagi ya sesak napas, sering batuk, tentunya jadi menurun gitu nafsu makannya. Cuman mungkin dapat sebagai asupan nutrisi tambahan gitu ya. Dan untuk menyembuhkan penyakit saluran pernapasannya sendiri tuh enggak ya teman-teman. Dan kemudian untuk di saya pribadi, karena saya juga sempat mengkonsumsi susu kambing GoMilk ini tuh menurut saya dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Karena nggak tahu kenapa saya sih ngerasanya setelah minum susu GoMilk ini, setelah 3 hari kemudian kerasa kayak let down refleks itu, jadi kerasa aja gitu si let down refleksnya. Jadi pengeluaran ASINya kayak lebih produksi ASINya itu jadi lebih lancar aja, lebih mungkin lebih meningkat aja setelah minum susu ini. Dan apakah ini dapat meningkatkan berat badan? Di saya pribadi sih kayaknya nggak terlalu ya, biasa aja, nggak terlalu berpengaruh di saya pribadi ya untuk meningkatkan berat badan. Karena memang dari dulu saya tuh memang hobi makan, dan memang untuk kenaikan berat badan saya ini lumayan agak cepat naik berat badannya. Jadi untuk efek menaikkan berat badan sih menurut saya biasa aja gitu, nggak gimana-gimana. Memang yang namanya ibu menyusui, nafsu makannya banyak kalau di saya pribadi, dan berat badan saya selama minum susu GoMilk ini tetap stabil di angka 60 aja. Cuman kalau di adik saya, katanya sih kalau dia mengkonsumsi susu ini lumayan berpengaruh gitu ya untuk menambah berat badan. Karena memang adik saya sebelumnya itu memang berat badannya di bawah ideal ya. Dan itu aja sih review yang saya rasain di saya pribadi, kemudian juga di anak saya yang umurnya 3 tahun. Dan apakah ini kecium bau aroma kambingnya? Di saya pribadi, karena memang saya nggak suka perkambingan, mau itu daging kambing, jeroan dibentuk dalam olahan sate, saya tuh memang nggak suka sama sekali sama kambing. Dan ketika saya minum susu SR12 ini, karena memang ini tuh katanya susu etawa bubuk,
Kalau untuk diseduh air hangat itu agak sedikit kecium bau-bau kambingnya gitu, tapi samar gitu, tapi tetap kecium bagi saya yang memang nggak suka kambing. Tapi kalau diseduh pakai air dingin ini tuh nggak kecium sama sekali. Jadi buat kalian yang mungkin nggak suka perkambingan gitu ya, kalian bisa pakai air dingin aja diseduhnya, dan itu lebih enak aja gitu. Kalau pakai air hangat tuh memang agak sedikit enak kalau di saya pribadi. Dan untuk anak saya sih dia doyan-doyan aja gitu ya. Dan untuk rasanya ini apakah rasa stroberi banget? Enggak sih, stroberinya ya ada sedikit rasa stroberi, tapi ya lebih banyak rasa susunya gitu ya. Dan manisnya itu menurut saya manis yang pas ya, nggak terlalu manis-manis banget kayak susu formula. Manis-manis tawar gitu kalau diseduh sesuai dengan takarannya. Kalau saya sih suka yang seperti ini gitu ya, nggak terlalu manis, karena memang mungkin pakai rasa sintetik stroberinya mungkin nggak terlalu banyak atau gimana, saya kurang tahu. Intinya sih menurut saya dia nggak terlalu manis-manis banget gitu ya. Dan itu aja review saya dari saya pribadi. Mungkin kalian mau share pengalaman kalian minum susu kambing Go Milk ini, silahkan tuliskan di kolom komentar, karena memang review di setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau di saya pribadi seperti yang saya jelaskan tadi ya reviewnya. Dan sampai jumpa di next video. Kalau misalnya ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.